Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Oke, kali ini gua mau news update. Seperti biasa sumber gua ambil dari Twitter ya. Dimulai kabar pertama. Jadi ini gua bikin hari Sabtu siang waktu Belanda, Sabtu siang menuju sore di Belanda. Insya Allah akan tayang hari Ahad ya. Langsung aja, pertama ini dari Benjamin Sesko, kabar dari Sky Sport Austria, di mana Benjamin Sesko ini kan bermain di Red Bull Salzburg, mengatakan kalau Benjamin Sesko ingin bermain satu musim lagi di Red Bull Salzburg. Ini rencananya. Kalau memang demikian, maka ini sesuai dengan apa yang diingini oleh Red Bull Salzburg, di mana kan memang rencananya kabarnya Red Bull Salzburg ingin menahan Benjamin Sesko, striker berusia 19 tahun ini, untuk nanti memang proyeksinya akan dilepas musim panas tahun 2023. Tapi, ini ada kabar barusan saja nih gue dapet dari Fabrizio Romano. Ini berita eksklusif ya. Kalau dikatakan direktur dari Red Bull Leipzig dan ya salah satu orang terpenting ya dari Red Bull Group, Oliver Minslav, ini akan bertemu dengan agennya Benjamin Sesko, Elvis Basanovic, untuk membahas tentang potensi perpindahan sang pemain. Ini tidak akan menjadi proses deal yang gampang untuk klub seperti klub Manchester United, Chelsea, dan beberapa tim lain ini berminat ya. Jadi ini tidak akan menjadi deal atau kesepakatan yang mudah ya dari sisi pemain, karena memang klub besar seperti Chelsea dan Manchester United dan beberapa klub lain ini juga berminat untuk mendatangkan Benjamin Sesko. Ini tentu saja cukup menarik kabar terbaru ya dari Fabrizio Romano ini. Berarti masih belum pasti ya. Sky Sports Austria mungkin yang dimaksud oleh Sky Sports, mungkin sekali lagi ini asumsi gue, memang pihak dari Red Bull sendiri ingin supaya Benjamin Sesko, dan memang Benjamin Sesko memiliki opsi untuk musim depan, selain dia memang bisa pindah ke beberapa klub seperti Chelsea, Manchester United, stay atau tetap tinggal di Red Bull Salzburg, ini juga tentu saja masih merupakan pilihan dari pemain ini. Cuman nih ada pertemuan dengan sang agen, menurut gue cukup menarik, dan seperti diberitakan oleh Fabrizio Romano sebelumnya ya, dalam hari-hari ke depan, dalam minggu-minggu ke depan ini bahkan akan sangat aktif sekali. Bisa jadi memang keputusannya dia tetap stay di Red Bull Salzburg atau ya pindah ke salah satu tim yang meminati. Apakah Manchester United berhasil mengambil pemain ini? Dikabarkan selanjutnya ini ya, masih dari sumber yang sama, MUFC MPB mengatakan kalau Manchester United ini dikabarkan sudah berbicara dengan Red Bull Salzburg terkait dengan Benjamin Sesko. Tapi dikabarkan ya, valuasi senilai 40 juta pounds, kalau di euro kan berarti sekitar 50 juta euro ya. Ini ya mungkin terlalu tinggi ya untuk seorang pemain yang masih muda dengan pengalaman yang masih sangat terbatas. Ya, seperti gue katakan di video gue tentang Benjamin Sesko, pemain ini bagus, bertalenta ya. Cuman usia 19 tahun, harga 50 juta, ini harus secara hati-hati. Karena kalau secara umum, secara general, buat gue ya dengan amatiran, tentu saja ini harganya cenderung mahal. Tapi bukan berarti terus tidak usah ditebus saya. Enggak, maksud gue begini, karena harga ini memang terlalu mahal ya. Terlalu mahal, jadi sehingga kalau seandainya memang nanti datang ke Manchester United ya, treatmentnya harus with care, harus sangat hati-hati sekali. Dia masih muda, belum terbentuk secara sempurna ya, artinya dari sisi teknis maupun non-teknisnya. Sementara Manchester United adalah salah satu klub terbesar dunia, pressure-nya cukup tinggi, exposure media dari mana-mana, bahkan fans pun juga cukup global, luas ya kan. Jadi hal-hal demikian ini kan sangat
mempengaruhi perkembangan dari sang pemain itu sendiri yang katakanlah kalau seandainya ditebus dengan harga 50 juta. Ingat, ini kita bukan football manager, bukan championship manager, bukan main FIFA. Ini sesungguhnya ya untuk menghindari flop. Menurut gue ini sangat penting sekali karena ya pemain 19 tahun menurut gue dengan amatiran belum jadi. Kalau seandainya kan memang valuasi sekarang 50 juta, kalau seandainya kan memang dengan betul ya penanganannya dan lain-lainnya mungkin bisa jadi selama 5 tahun ke depan dan harganya mungkin bisa lebih tinggi lagi. Bakatnya dia bisa akan lebih terasah lagi, itu juga bisa. Tapi di sisi lain juga kemungkinan sebaliknya itu juga bisa terjadi. Oke, nah ini yang menarik ya. Dikabarkan dari Mulok Mirror, ini Erik ten Hag menambahkan Cody Gakpo di dalam daftar buruannya. Dikabarkan harganya dari Cody Gakpo ini akan sekitar 40 juta pounds. Yang belum tahu siapa itu Cody Gakpo, sebelumnya ini juga dari Dutch Football mengabarkan yang sama kalau Erik ten Hag ini menambahkan pemain sayap serang Cody Gakpo ke daftar buruannya. Oke, Cody Gakpo ini sudah pernah gue bahas di video gue yang cukup lama. Ini judulnya adalah budget 150 juta dapat siapa? Karena pada saat itu dikabarkan budget selanjutnya dari Manchester United itu sekitar 150 juta pada saat itu ya. Salah satu pemain yang gue singgung di situ bahkan masuk ke daftar gue adalah Cody Gakpo. Ini adalah pemain berusia 23 tahun yang saat ini bermain di PSV Eindhoven. Musim lalu sempat menjadi kapten dari PSV Eindhoven. Ini cukup menarik, masih muda tapi sudah menjadi kapten. Tentu saja musim lalu berhasil membawa PSV Eindhoven menjuarai Piala Belanda ya, mengalahkan Ajax Amsterdam di final. Ini pada saat itu hitung-hitungan gue ya, ini Cody Gakpo harga 25 juta. Sehingga dengan pemain lain ini totalnya kan 145. Tapi pada saat itu ya analisa ringan amatiran gue, Cody Gakpo sendiri musim lalu banyak bermain di daerah kiri serang ya. Tentu saja dia bisa bermain di beberapa posisi. Pemain yang menurut gue cukup bagus juga, bisa memperkaya squad, memperdalam kualitas yang ada juga ya. Cuman kalau seandainya kita memang memburu seorang striker seperti yang gue amati selama beberapa waktu di era divisi khususnya PSV dan juga tim nasional Belanda, menurut gue ya dengan amatiran Cody Gakpo sih bukan dimainkan di posisi striker depan. Sekalipun mungkin ya secara kapasitas mungkin sekali lagi ini mungkin bisa, tapi selama ini gue tidak pernah melihat ya, ataupun jarang ya, dan setahu gue memang tidak pernah. Biasanya memang di sayap kiri sih dia, sayap kiri serang, baik itu di PSV maupun juga di tim nasional Belanda. Tapi apakah kabar ini benar? Ya, gue masih belum yakin benar. Dikabarkan juga tentang Alejandro Garnacho yang bisa saja ini akan keluar dalam status pinjaman ya. Ini paling tidak sampai dengan bulan Januari. Karena agennya Eugenio Ascari ini mengadakan pertemuan dengan klub minggu lalu. Dengan banyak klub ini mengantri sang penyerang sayap asal Argentina untuk bisa meminjamnya sebelum bursa transfer musim panas ini ditutup tanggal 1 September. Manchester United sendiri dikabarkan belum membuat keputusan apapun terkait dengan masa depan Alejandro Garnacho, karena beberapa unsur senior di klub mengatakan lebih baik Garnacho ini tetap di Manchester United sampai dengan bulan Januari nanti. Artinya diberi kesempatan dulu sampai dengan bursa nanti, bursa dibuka ya di bulan Januari. Karena tentu saja Garnacho ini merupakan pemain potensial bintang dari Manchester United. Gue sepakat sih. Ya, jadi begini, memang dia pemain bagus ya. Kalau seandainya kita bermain football manager atau championship manager, pasti kita akan keep aja lah pemain ini supaya berkembang di klub ya kan. Tapi kalau maksudnya apa ya, dalam kesesungguhnya ya, pemain untuk berkembang itu kan butuh waktu bermain yang tinggi, jam terbang yang tinggi. Kalau seandainya dia di Manchester United hanya berlatih tanpa diberikan kesempatan yang banyak juga, menurut gua mungkin perkembangannya tidak akan pesat begitu ya. Jadi ini hal yang harus diperhatikan juga oleh Manchester United.
Kalau seandainya memang Garnacho ini bisa digaransi mendapatkan menit bermain yang reguler, tidak mesti dia harus tampil dari awal ya, tapi dia bisa secara reguler diikut sertakan ke tim utama Manchester United, walaupun katakanlah duduk di bangku cadangan dengan kemungkinan bermain yang lebih besar ya, walaupun menitnya mungkin tidak tinggi-tinggi banget. Menurut gue sih lebih baik di keep di tim utama. Tapi kalau seandainya itu tidak bisa digaransi oleh tim kepelatihan Erik ten Hag, mungkin ada baiknya dipinjamkan dulu. Tapi kalau seandainya dipinjamkan, resikonya adalah ya kedalaman squad berkurang juga kan di sisi sayap, utamanya sayap kiri. Dan ini menurut gue salah satu hal yang harus dipikirkan dan diputuskan oleh tim kepelatihan Erik ten Hag bersama dengan manajemen Manchester United. Kabar juga yang menurut gue mengejutkan, tapi menurut gue belum tentu benar ini ya. Dikabarkan kalau Manchester United ini tertarik dengan sayap Bayern Munchen Leroy Sané. Leroy Sané pernah memperkuat Manchester City, bahkan kalau tidak salah dia memiliki tato Etihad di punggungnya. Nah ini bagaimana pemain punya tato Etihad main di Old Trafford? Aneh, tapi kalau gue dengan amatiran sih, sekali lagi, gue berharap Manchester United mendatangkan striker, bukan pemain sayap serang ya. Ini dengan amatiran lalu, karena kita lebih butuh di sana kedalaman squad untuk sisi penyerangan. Memang betul masih ada Anthony Martial yang mungkin akan dijadikan backup seorang Cristiano Ronaldo, tapi itu tidak cukup sih dengan amatiran ala gue. Ini kabar tentang Alvaro Fernandes. Dikabarkan sebenarnya ini pemain terbaik tahun lalu ya di tim U23. Dikabarkan ini sebenarnya akan diberi kesempatan untuk bisa bersaing di tim utama. Tapi dengan kedatangan Tyrell Malacia, lalu keputusannya dia dipinjamkan untuk bisa lebih berkembang lagi. Gue sepakat sih. Sekali lagi ya, kalau kita mungkin bermain Championship Manager atau Football akan di-keep karena bisa kita mainkan ya kan, kapan saja kita mau contohnya. Tapi kalau dalam yang real life ya, pertandingan atau ya katakanlah hal yang sesungguhnya, kalau seandainya Tyrell Malacia ada, lalu Alvaro Fernandes ada, Luke Shaw ada, Alvaro Fernandes akan ditempatkan sebagai back nomor berapa? Akan ada satu pemain yang menempati back nomor 3. Artinya dia bisa bermain kalau back pertama ini bermain jelek atau berhalangan ya. Juga back nomor 2-nya seperti itu untuk posisi back kiri pastinya. Dan ini menurut gue kesempatannya akan sangat minim banget. Dimana dia adalah pemain terbaik tahun lalu kan di U23, kabarnya di posisinya dia adalah back kiri. Oleh karena itulah ya jalan untuk supaya lebih berkembang memang harus mendapatkan menit bermain yang tinggi. Dan gua sih berpikir ini keputusan yang tepat dari tim kepelatihan dan juga manajemen Manchester United untuk meminjamkan Alvaro Fernandes. Dikabarkan tentang Frenkie de Jong, ini pihak Manchester United masih optimis Frenkie de Jong akan datang sebelum deadline day, artinya sebelum 1 September. Dan dari Gerard Romero mengabarkan justru sebaliknya, Frenkie de Jong sepertinya akan bergabung dengan Chelsea. Wah, ini ada dua berita yang bertolak belakang tapi ada kesamaan, artinya sama-sama yakin kalau Frenkie de Jong akan meninggalkan Barcelona, tapi yang satu yakin ke Manchester United, yang lainnya ke Chelsea. Informasi terbaru yang gue dapatkan masih tetap sama ya. Chelsea masih terus mengamati situasi Frenkie de Jong. Mereka suka dengan Frenkie de Jong, Thomas Tuchel suka dengan Frenkie de Jong, tapi mereka baru akan maju ketika Frenkie de Jong ada sinyal memang akan meninggalkan Barcelona. Manchester United bagaimana? Masih tetap sama situasinya, 85 juta euro sudah disepakati dengan Barcelona, verbal agreement, tapi sedang menunggu personal agreement dengan Frenkie de Jong yang situasinya juga masih sama. Sampai dengan gue bikin video ini masih tetap ingin stay di Barcelona, tapi menolak untuk memotong gaji. Kabar selanjutnya ini Cristiano Ronaldo ini ikut serta dalam syuting media ya. Jadi nampak dia dan beberapa pemain lainnya dari Manchester United pastinya juga terlibat dalam kegiatan ini. Nah, ini apakah pertanda, menurut gue semakin dekat lagi pertanda kalau Cristiano Ronaldo akan tetap stay di Manchester United. Ini ringan amatiran ala gue, dan gue juga sudah memperkirakannya di salah satu konten video gue tentang perkiraan gue bagaimana akhir dari drama Cristiano Ronaldo dan juga Frenkie de Jong.
Masih tentang Cristiano Ronaldo, dikabarkan kalau sumber di Carrington mengatakan kalau Cristiano Ronaldo ini cukup luar biasa di latihan ya. Bahkan dia mengatakan ke Erik ten Hag kalau dia ini merasa sangat fit untuk bisa bermain di pertandingan pembuka. Bahkan dikabarkan juga Cristiano Ronaldo ini ya merasa dia ini siap untuk bisa bermain menghadapi Brighton di hari Ahad. Ya, feeling gue sih ya, perkiraan gue, Cristiano Ronaldo memang akan bermain. Tapi apakah dia akan bermain dari menit pertama atau tidak, kan itu pertanyaannya. Kalau menurut gue dengan amatiran sepertinya belum ya. Ya, Erik ten Hag mengatakan dia masih belum siap keadaannya. Dilihat dari pertandingan terakhir menghadapi Rayo Vallecano. Kalau menurut gue juga mungkin agak tidak fair juga ya, karena banyak pemain yang ikut sertakan secara full dalam pre-season. Oke, Anthony Martial cedera, tapi kan kita juga punya pemain-pemain lain yang bisa dijadikan backup untuk Anthony Martial, yang ketika pre-season kemarin juga kan Anthony Martial di beberapa pertandingan hanya bermain 45 menit kan. Jadi menurut gue ya berilah kesempatan pemain yang lain dulu sih kalau memang Cristiano Ronaldo dinilai belum siap, dan menurut gue memang belum siap ya, dengan amatiran ala gue. Kabar terakhir ini, Eric Bailly dikabarkan bisa saja dia ini akan menyusul Alex Telles bergabung dengan Sevilla. Nah, tapi ini belum dijelaskan apakah akan bergabung dengan status pinjaman atau pembelian. Bermain di La Liga tentunya bukan hal yang baru bagi Eric Bailly, walaupun dikabarkan AS Roma juga berminat untuk mengambil Eric Bailly ya, untuk bereuni dengan Jose Mourinho. Nah, ini mana yang benar? Gua sih menilai ya ada baiknya memang Eric Bailly ini cabut dari Manchester United, karena posisi bek tengah cukup padat ya, dan gua masih sangat meragukan konsistensi permainan dari Eric Bailly yang gue akui juga ketika pre-season kemarin tampil cukup bagus, cukup menonjol di lini belakang. Cuman melihat apa yang terjadi sepanjang berapa 2-3 tahun bermain yang di Manchester United, 2-3 tahun belakangan bermain di Manchester United, konsistensi ini kan yang jadi permasalahan utama di Eric Bailly, di mana dia bisa bermain bagus di satu pertandingan tapi di pertandingan lainnya sangat jeblok, dan ini kan yang tidak kita inginkan begitu. Jadi menurut gue dengan cabutnya Eric Bailly maka ada peluang ya, pemain muda mungkin bisa dipromosikan, bisa dirotasikan juga kan, untuk berganti katakanlah masuk ke tim utama dan bisa juga menambah income pemasukan klub, mungkin untuk bisa amunisi mendatangkan pemain lain. Kalau mungkin tidak musim panas ini bisa disimpan untuk musim dingin nanti ya, di bulan Desember Januari itu kan juga bisa. Jadi gue melihat sih dalam tanda kutip mungkin lebih banyak manfaatnya, kurang lebih demikian. Tapi ya ini pendapat ringan amatiran ala gue. Terima kasih sudah menyaksikan. Ya sama-sama kita nantikan. Insya Allah sekali lagi video ini akan tayang hari Ahad. Di hari Ahad nanti ada pertandingan perdana Manchester United menghadapi Brighton. Gue sudah bikin previewnya, yang belum nonton bisa cek langsung videonya di video Football United. Sorry agak beribet. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.